Tenri Ajeng Anissa alias Tenten Anissa mengaku bersyukur ketika kini Inara Rusli dilaporkan ke polisi atas dugaan perselingkuhan. Ungkapan Tenten Anissa tersebut seakan merupakan tudingan balasannya atas apa yang dilakukan Inara Rusli terhadap dirinya dulu. Ya, Tenten dulu dituding Inara sebagai pelakor yang menyebabkan rumah tangganya dengan Virgon runtuh. Tuduhan tersebut kini masih perlu dibuktikan di ranah hukum lantaran Tenten Anissa telah melaporkan Inara dan Virgon ketika itu ke Polda Metro Jaya. Setelah dicek oleh pihak Tenten, proses hukum atas kasus tersebut masih berlanjut di ranah hukum. Tak hanya itu, laporan polisi atas Inara membuat mantan ibu mertuanya Eva Manurung dirasuki kesedihan hingga menangis. Bahkan Inara Rusli sendiri kini diselimuti rasa syok dan sedih hingga berimbas pada psikologis dan juga pekerjaannya. Lantas, benarkah Inara kini berhenti bekerja akibat pemberitaan yang kini bergulir panas? Apa yang membuat pihak Tenten Anissa menyebut Inara Rusli kini menuai karmanya sendiri? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca ramai pemberitaan soal laporan polisi atas Inara Rusli karena diduga menjadi orang ketiga dalam pernikahan Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi yang notabene ada influencer. Pihak lawyer Tenten Anissa pun menanggapi terkait adanya kabar tersebut. Ia pun mengungkapkan bahwa apa yang terjadi pada Inara Rusli kini merupakan efek balik dari tuduhan miring sebelumnya yang ia alamatkan kepada Tenri Ajeng Anissa alias Tenten Anissa yang disebutnya sebagai pelakor dalam rumah tangga Inara dengan Virgon yang saat itu berujung perceraian. Diakui Milano Lubis, pemberitaan terkait tuduhan miring tersebut atas kliennya Tenten ketika itu telah merugikan nama baik kliennya dan juga keluarga kliennya. Saya sebenarnya nggak bisa berkomentar terlalu jauh ya, karena kan saya bukan pengacara dari pihak pelapor. Tapi ini saya anggap adalah efek balik dari perkataan dia yang dulu, kalau saya bilang. Karena dia dulu menuduh klien saya sebagai pelakor sampai beritanya sangat merugikan klien saya, keluarganya. Mendengar kabar Inara Rusli telah dilaporkan ke polisi dengan tuduhan menjadi orang ketiga alias perselingkuhan dan perzinahan. Sontak Milano Lubis pun langsung menghubungi kliennya terkait pemberitaan tersebut. Respon pertama kali dari Tenten Anissa adalah dirinya merasa sangat bersyukur dan menyebut apa yang terjadi pada Inara Rusli merupakan karma untuk Inara. Apa yang dulu dituduhkan kepada Tenten kini justeru berbalik kepada Inara sendiri. Jika tuduhan tersebut nantinya terbukti benar, maka bagi pihak Tenten hal itu nantinya akan menjadi aib bagi Inara Rusli. Bahkan pihak Tenten menuturkan bahwa Inara Rusli kini terkena batunya. Setelah apa yang sebelumnya dituduhkan kepada Tenten itu sama sekali tidak benar. Tadi saya sempat telepon Tenten aja sampai Tenten bersyukur banget gitu, bersyukur banget bahwa akhirnya dia kena sendiri dengan apa yang dia omongkan. Karena memang apa yang dia tuduhkan ke klien saya selama ini itu tidak benar. Makanya kita bikin laporan polisi. Makanya ini semua itu adalah omongan yang berbalik ke dia sendiri sebenarnya. Ini karmanya dia. Karena dia dulu menuduh orang, akhirnya sekarang dia yang merasakan. Kalau sampai benar terjadi, ini benar-benar suatu aib ya. Kalau saya bilang aib banget buat Inara. Imbas dari adanya tuduhan tersebut, sebelumnya pihak Tenten Anissa juga telah melayangkan laporan polisi atas Inara Rusli dan Virgon di Polda Metro Jaya.
Keduanya dijerat dengan Undang-Undang ITE. Milano mengungkapkan bahwa laporan polisi tersebut sampai saat ini masih berproses, di mana saat ini sudah sampai pada tahap pemanggilan saksi ahli pidana. Hal itu bagi pihak Tenten menunjukkan bahwa unsur-unsur pidananya diduga terpenuhi. Diungkapkan bahwa jeratan hukuman dari kasus yang dilaporkan oleh Tenten Anissa lebih berat ketimbang yang dilaporkan Mawa atas Inara. Dan sekarang, tadi saya cek juga di Polda Metro, teman-teman di Polda Metro sampaikan bahwa prosesnya sedang berjalan, tetap berjalan, dan bahkan sekarang di tahap mau pemeriksaan ahli pidana. Intinya kalau kita kan mengikuti langkah kerap, mengikuti proses hukum ya, kita ngikutin aja dari pihak kepolisian seperti yang dari Polda Metro. Yang setahu saya tadi sore sampai tadi siang kita cek juga prosesnya berjalan, tetap berjalan, malah sebentar lagi akan pemeriksaan saksi ahli pidana. Jadi ya berarti kan unsur-unsur pidananya diduga unsur pidananya itu terpenuhi. Makanya butuh keterangan lagi saksi ahli. Setahu saya ancaman hukumannya cuma 1 tahun paling lama ya. Jadi kemungkinan untuk tidak ditahannya mungkin besar, tidak ditahan. Tapi kan sanksi sosialnya sebenarnya. Berarti pelapor ini lebih mengingat pada sanksi sosial sebenarnya kepada si pelaku. Milano Lubis pun menyebutkan bahwa tidak ada komunikasi lagi dengan pihak Inara Rusli maupun dengan Virgo Unpaska menyeruaknya pemberitaan ini. Bahkan terkait laporan polisi atas keduanya oleh pihak Tenten Anissa, Tenten kini lebih memilih bersikap pasif saja. Apalagi laporan polisinya atas Inara dan Virgon pun kini masih berproses di Polda Metro Jaya. Namun, pihak Tenten mengingatkan Inara akan prahara yang kini membelenggunya. Tidak ada komunikasi lagi baik dari Inara maupun dari Virgon. Ya kita santai aja, kita sebagai pelapor. Yang terlapor kan mereka berdua. Ya, jadi kita pasif aja sebenarnya. Mungkin yang bentukannya itu karma gitu. Ya ini karma buat Inara lah. Kalau memang terbukti ya, ini kan masih laporan ya, masih laporan. Kalau yang terbukti itu nanti setelah proses persidangan, apa nanti dari pihak kepolisian juga kan kalau ada sampai penahanan segala macam, berarti kan karena ada pembuktian awal. Tapi kan ujungnya adalah di putusan pengadilan. Ya hati-hati, ini bisa hak asuhnya dia juga bisa ini loh, hak asuh terhadap anaknya dia bisa digugat sama Virgon. Dan keluarganya Virgon bisa gugat ini, berarti kan sebagai ibu yang tidak layak. Bagaimana coba? Sekarang kan kasihan anak-anaknya dengan kondisi framing ibunya yang seperti ini sekarang. Ya mudah-mudahan aja, nggak tahu kalau nanti akhirnya cerai benar-benar nikah nggak dengan laki-laki itu atau seperti apa kan kita nggak tahu. Kalau benar-benar akhirnya ini pisah, mungkin akhirnya mereka nikah ya mungkin beda ya. Saya nggak tahu lah ya persepsi publik seperti apa. Tapi kan untuk saat ini kan persepsinya negatif ya. Dulu dia yang teriak, sekarang malah dia jadi pelakunya. Ini masih dugaan ya. Mengejutkan, Tenri Ajeng Anissa alias Tenten Anissa akui puas dan bersyukur karena Inara Rusli telah dilaporkan ke polisi atas dugaan perselingkuhan. Lantas, seperti apa pula tangis dan kesedihan Eva Manurung selaku mantan ibu mertua pasca Inara Rusli dituding berselingkuh dan dilaporkan ke polisi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Tuduhan miring atas Inara Rusli diduga sebagai orang ketiga. Rusaknya rumah tangga orang telah sampai di telinga mantan ibu mertuanya Eva Manurung. Eva Manurung yang notabene ibu dari penyanyi Virgon ketika ditemui awak media 2 hari lalu. Tampak merasa sedih hingga tak kuasa menahan tangisnya. Hal itu terjadi ketika ia mendengar kabar bahwa Inara telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait adanya dugaan perselingkuhan dan perzinahan. Inara dituding menjadi orang ketiga dalam biduk pernikahan.
Wardah Tinamawa, dan suaminya Insanul Fahmi yang diketahui adalah seorang influencer. Eva Manurung mengaku syok mendengar kabar tersebut. Ia tidak bermaksud menilai terkait dugaan Inara Rusli berselingkuh atau diduga berzina, tapi ia hanya peduli akan nasib cucu-cucunya kelak. Eva Manurung merasa sedih tak kuasa membayangkan jika Inara Rusli nantinya terjerat hukum dari tuduhan Wardah Tinamawa. Maka disadarinya cucu-cucunya pasti ikut terkena dampak negatif. Ini aku jadi gemeter nih. Soalnya aku dari kemarin aku masih apa namanya istilahnya, masih simpang siur ya kan. Makanya saya bilang, apakah betul itu laporan? Kalau laporan itu betul, aku aja sampai gemetar. Tanganku ini dingin loh. Ya Tuhan. Gue ingat cucu gue. Sabar. Kenapa saya ikut andil bicara? Cucu saya yang 3 itu yang saya pikirin. Aku di sini bukan mau ngejudge, tapi aku shock. Dan pun cucu mami dong. Emitnya ke cucu dong. Itulah yang makanya aku selalu bilang, ada yang 3 itu di situ. Kalau punya Pegon nggak punya anak itu persetan amat, bodoh amat lah. Lu mau ngapain ke jungkir balik ada urusannya sama gue. Aku nggak bisa ngomong lagi. Kalau dia apa-apa cucu gue gimana? Ya kan? Maaf ya, kalau dia masuk tuh yang 3 itu gimana gitu loh. Tangis Eva Manurung selaku nenek dan mantan ibu mertua seakan tak berujung akibat luapan rasa kesedihannya. Ya, Eva Manurung sangat mengkhawatirkan kondisi kesehatan psikis atau mental dari ketiga cucunya jika nantinya di kemudian hari mereka sampai tahu isu miring tersebut. Mengingat cucu yang pertamanya yang bernama Starla kini pun sudah besar. Ia takut cucunya akan mendapat bulian dari teman-temannya yang tentu akan berefek buruk pada mental mereka kelak. Eva Manurung menuturkan bahwa dirinya belum ada komunikasi dengan Inara terkait kabar tersebut. Namun, jika benar bahwa anak-anak saat ini sudah bersama dengan Virgoun, maka menurut Eva Manurung hal itu sangat lebih baik. Psikis sih, takutnya ada anak-anak kan udah gede. Takutnya anak-anak itu ngomong kan, emak lu, bapak lu gini gitu loh. Tergantung bapaknya. Kalau saya mah tergantung bapaknya. Kalau bapaknya bilang ya udahlah, ambil aja anak-anak itu. Mungkin. Ya. Tapi menurut pihak Inara bahwa anak-anaknya saat ini sedang berada bersama Virgon. Seperti apa? Iya lebih bagus begitu. Iya lebih bagus begitu. Aku juga bukan ini ya. Aku juga jadi kebingungan gitu loh. Kenapa? Dengan Inara kapan sini kalau boleh tahu? Ya itu waktu saya datang ke rumah, saya ngeliat cucu saya. Saya komunikasinya via ART yang masih kerja. Saya datang ke situ, saya bilang, saya dari pagi. Terus sekitar jam 1, jam 2, pembantu nanya, Opung mau pulang kapan gitu kan. Terus aku bilang kenapa? Enggak, nanti kayaknya habis maghrib itu. Terus dia naik lagi, dia turun lagi. Enggak, kata ibu, pulang aja sekarang gitu. Aku tuh singgung banget. Cuman ya itu kan aku pikir gini, oh mungkin ada teman yang mau datang. Mereka tuh nggak mau lihat saya atau apalah gitu. Saya masih positif pikirannya, nggak aneh-aneh. Masih ada komunikasi dengan Inara? Nggak ada. Nah, kemarin terakhir itu saya telepon 2 minggu yang lalu, nanti bisa saya tunjukin itunya. Saya chat di WA nggak dibalas. Mengejutkan, kesedihan dan tangis Eva Manurung usai Inara Rusli dituding berselingkuh dan dilaporkan ke polisi. Lantas, seperti apa pihak Inara Rusli menanggapi tudingan miring tersebut hingga dilaporkan ke Polda Metro Jaya? Benarkah hal tersebut berpengaruh terhadap psikologis dan pekerjaan Inara saat ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.
Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Terkait tudingan Inara Rusli diduga jadi orang ketiga dalam pernikahan Wardatina Mawa dan suaminya Insanul Fahmi yang diketahui adalah seorang influencer dan berujung dilaporkannya Inara ke Polda Metro Jaya. Manajer Inara mengungkapkan respon pihak Inara atas tuduhan tersebut. Manajer Inara mengakui bahwa tuduhan dan langkah Mawa tersebut membuat Inara Rusli dan pihak manajemennya merasa kaget dan syok. Apalagi Inara dilaporkan dengan pasal dugaan perselingkuhan dan perzinahan lengkap dengan bukti CCTV pula. Merasa syok dan kaget menghadapi semua itu, Inara Rusli pun kini tengah berusaha menenangkan diri. Sejauh yang manajer Inara ketahui bahwa selama ini hubungan Inara dan Insanul hanyalah partner bisnis. Namun untuk urusan pribadi, keduanya ia tidak tahu sama sekali. Pihaknya memastikan bahwa Inara akan muncul untuk bicara menanggapi tudingan dan langkah Mawa. Hanya saja untuk saat ini ia menenangkan diri karena masih syok. Kita udah ada ngobrol internal, cuma ya belum sampai ada kayak keputusan apa tuh belum. Jadi memang kita masih lihat dulu. Kalau respon ya kaget, sama kita semua kaget sih. Maksudnya kenapa bisa ada seperti itu, kita juga agak shock juga. Cuma itu yang buat kita agak shock itu kenapa tiba-tiba ada laporan, terus kenapa tiba-tiba ada bukti gitu aja sih. Kita ikutin pokoknya semua proses itu pasti kita ikutin. Nah cuma memang ya namanya orang kaget pasti masih nenangin diri dulu lah. Jadi aku juga ngasih ruang buat dia supaya dia agak tenang dulu, baru nanti mungkin ajak bicara, entah mungkin besok atau lusa, aku belum tahu. Kalau yang saya tahu, kenal itu memang yang untuk urusan bisnis. Memang untuk urusan bisnis memang iya. Jadi kalau dibilang nggak kenal ya nggak juga, memang kenal untuk urusan bisnis. Tapi selebihnya kalau urusan pribadinya ya memang kita nggak begitu tahu sih. Tapi kalau untuk urusan kerjaan iya tahu. Mencuatnya kasus hukum dan tuduhan perselingkuhan tersebut atas Inara Rusli. Hal tersebut diakui sangat berpengaruh terhadap pekerjaan Inara Rusli. Diakui sang manajer, tuduhan atas Inara rupanya sangat berefek pula pada psikologisnya, di mana Inara kini digelayuti rasa sedih dan kecewa. Tuduhan dan langkah Mawa sangat mengganggu fokus dan pikiran Inara secara pribadi. Karena itu Inara kini untuk sementara dibebaskan dari semua pekerjaan hingga saatnya nanti ia bisa muncul dan menjelaskan semuanya. Pastinya ada dampaknya dan rata-rata kan mereka bertanya sama sih mungkin kayak ini klarifikasinya seperti apa. Makanya saya juga jelasin ke klien-klien kita minta waktu dulu, mohon tunggu dulu, mungkin dalam beberapa hari ini kita akan infokan klarifikasi seperti apa. Karena kan memang ada beberapa project itu yang coming soon yang memang akan jalan gitu loh. Jadi memang ya agak cukup mengganggu juga sih sebenarnya, berita ini sangat mengganggu, bukan cukup lagi sih. Terus tahu kakak dampak psikologisnya ada gak sih ke Inara kan? Pasti mas, pasti. Apa itu kayak apa? Ya mungkin jadi ya pasti sedih terus ya mungkin agak kecewa juga. Maksudnya makanya ini kan belum tahu nih apakah seperti apa gitu loh jadinya. Jadi mungkin ya agak sedih dan kecewa pasti. Aktivitasnya Kak Ina sendiri keganggu nggak sih? Pasti keganggu. Apa aja tuh? Jadi nggak bisa melakukan keseharian? Iya, apa gimana? jadinya akhirnya dia break dulu untuk saat ini break dulu. Terus memang bukan nggak mau ketemu teman-teman media juga karena memang ini baru banget. Jadi mungkin dia butuh proses untuk mencerna dulu. Terus kalaupun dia nanti keluar ya mau seperti apa, kita nanti apakah didampingi kuasa hukumnya atau apa ya saya nggak tahu juga. Pokoknya sementara ini untuk saya kan lebih ke ranah pekerjaan ya akhirnya kita hold dulu lah semuanya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.